Oke, jadi kita lanjut lagi nih ya. Tadi kan udah terkait, sebelumnya itu kan, oke, ini interval training ya. Interval training itu berarti kita pakai dosis latihan yang sistemnya interval training. Nah, tipe latihannya itu strength. Kalau pada kondisi pulmonar rehabilitation untuk nantinya kita mencapai endurance yang bagus. Nah, strength trainingnya ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan otot dan massa otot. Nah, sesinya 2-4 set, 6-12 kali repetisi. Kemudian intensitasnya 50-85% sekali repetisi maksimum. Ya, 1 RM. Nanti kita pokoknya coba deh, 1 RM itu kayak gimana rasanya. Ya, karena sulit untuk dijelaskan. Maksudnya bisa aja sih dijelaskan, cuma nanti kalian kayak nggak paham. Nanti biar kita sekalian aja. Jadi 1 RM itu intinya adalah bagaimana kita menentukan batas kemampuan pasien untuk melakukan suatu beban latihan. Itu dimulai dari tingkat yang paling rendah. Kalau misalkan pada strength training, berarti kan sifatnya itu yang mengangkat bebannya. Kalau misalnya mengangkat beban, kita mau ngelatih upper extremity, katakanlah pada si biceps, ya bicep brachii, pakai dumbbell misalnya ya. Nah, dumbbell itu kan ada ukurannya macam-macam, mulai dari setengah kilo sampai berapa kilo. Nah, pada kondisi pasien yang memang masalahnya di pulmonary rehabilitation, kita perlu juga melakukan latihan strength. Nah, strength training pada kasus pulmonal, ini kita ngelakuinnya dengan cara latihan pada area-area otot pernafasan. Makanya kalian harus tahu dulu otot-otot pernafasan pada fase inspirasi dan pada fase ekspirasi itu apa aja. Nah, kalau pada fase inspirasi, diafragma misalnya, ya, kita mau melatih otot diafragma, berarti kita akan melatih cara dia bagaimana bernafas. Misalnya dengan latihan pembebanan pada diafragmanya. Ketika dia bernafas, maka dilakukan ditaruh beban nih di atas perutnya. Ya, bebannya itu adalah bagaimana dia bisa melakukan bernafas, bisa melakukan pernafasan sambil ada beban di atas perutnya. Cara menentukan bebannya berapa sih? Apakah kita bisa langsung naruh? Oh, itu 1 kilo aja. Gitu. Itu dicek dulu ya. 1 RM. RM itu adalah repetition maksimum. Ya, 1 RM. RM-nya besar, huruf besar RM-nya. Caranya adalah kita cek dulu dari yang paling rendah. Misalnya kita coba dari 0,5. 0,5 gitu. Oke, masih bisa. Tanya sama pasien. Ibu, Bapak, sanggup nggak kalau saya tambahin setengah kilo lagi? Jadi 1 kilo kan? Oke, bisa. Misalnya pakai sandbag ya, atau biasanya pakai apa sih itu namanya? Kettler yang buat di tangan ya. Yang dipakai buat di tangan itu ditaruh di atas perutnya boleh juga. Jadi dia melawan tahanan tersebut. 1 kilo. Oke, cukup. Saya tambahin setengah lagi ya, Bu. Ternyata dia nggak cukup. Berarti 1 RM-nya dia adalah 1 kilo. Ya, gitu. 1 RM-nya dia 1 kilo. Tapi yang diminta adalah 50-85%. Mulainya. Nanti akan naik bertahap tuh progresivitas. Gitu. Dan sifatnya interval. Tadi kan interval training. Berarti latihannya strength training berapa sesi, kemudian latihan ke endurance berapa sesi, nanti balik lagi misalnya ke strength training, itu namanya interval. Ya, atau misalnya strength training dengan banyak jenis. Strength training menggunakan mau strength training di otot pernafasan dulu. Setelah beberapa sesi, misalnya 4 set udah selesai di otot pernafasan, baru ke upper extremity-nya di area lengan atas, lengan bawahnya. 4 set lagi gitu kan. Nanti baru di area kakinya misalnya. Itu juga interval namanya, interval training. Gitu ya. Nah, ternyata kombinasi of endurance and strength training is probably the best strategy. Jadi, ketika kalian melakukan rangkaian strength training di interval dengan latihan endurance, itu kombinasi yang bagus untuk mendapatkan hasil akhir yang tadi. Quality of life-nya menjadi semakin baik.
Kemudian untuk lower extremity, walking and cycling, ya biasanya yang menjadi latihan yang paling umum ditambah dengan swimming, berenang. Mungkin kalau nggak bisa berenang gimana ya udah jalan aja di atas di dalam air. Kalau misalkan dia nggak bisa, oke gini, bukan nggak bisa sih, gimana batasannya supaya benar-benar lower extremity-nya yang dilatih. Berarti cari kolam renang yang tinggi airnya itu sebatas pinggang. Karena kalau misalkan di bawah pinggang, at least katakanlah di lutut, ya berarti ya yang dilatih itu otot yang di bawah lutut. Gitu ya. Jadi kalau mau latihan lower extremity di dalam kolam renang, cari tinggi kolam renang sesuai dengan tinggi si pasien tersebut. Gitu. Intensitasnya kalau misalnya usianya kurang dari 12 tahun atau dia lansia, itu mild to moderate. Mild to moderate tadi ya antara 30 sampai dengan 60% atau sampai 85% maksimal. Kalau normal progress, kalau kondisinya dia, kecuali ini ya usia bukan anak-anak dan bukan lansia, maka dari moderate to severe intensitasnya di atas 60% mulainya. Yang perlu diperhatikan adalah prescribe ketika menentukan basis dari heart rate, VO2 max, RP ini tingkat kelelahan, dan MET-nya. Makanya tadi kan di dalam status klinis kalian ada menghitung MET ya. Kalian harus tahu dulu tuh caranya seperti apa dan bagaimana supaya bisa menentukan. Dasar untuk menentukan latihan itu ini semua. RPI itu bisa dilihat dari Borg scale. Kemudian durasi latihan minimum 30 menit. Dengan atau tanpa istirahat. Gitu. Frekuensinya 3-4 kali seminggu. Kalau untuk upper extremity-nya meningkatkan strength training dengan atau tanpa beban, ya bebannya bisa dari diri sendiri. Gimana sih maksudnya? Kayak misalnya pull up, push up, sit up, itu kan bebannya beban diri sendiri, ya bukan dari luar. Kemudian without weight preferred, ya nggak ada masalah dari penentuan bebannya. Boleh juga dengan TheraBand, ya bebannya boleh juga dengan TheraBand. Oke, jadi latihan upper extremity itu tujuannya adalah untuk meningkatkan mobilitas dari pengembangan sangkar toraks. Gitu. Atau bisa menggunakan selain interval training, bisa juga menggunakan cross training. Jadi latihan upper extremity dan lower extremity dilakukan bersama-sama. Oke. Kemudian ada ventilatory muscle training. Nah, ventilatory muscle training itu salah satunya menggunakan yang tadi, latihan pernafasan, exercise breathing retraining. Bisa menggunakan inspiratory resistive training, tadi ya ketika melakukan fase inspirasi, kemudian dia dikasih pembebanan di daerah diafragmanya, bisa menggunakan threshold loading yang sudah diatur bebannya, misalnya menggunakan peak flow meter atau menggunakan spirometry exercise. Sama normocapnic hyperapne. Saya kurang tahu nih kalau yang terakhir. Kemudian untuk ventilatory muscle training, resistive IMT ini tujuannya adalah untuk meningkatkan PAP, pulmonary arterial pressure. Kemudian kalau threshold IMT itu breath device. Oh ya, menggunakan device ya, device sendiri. Dia kita nggak punya di Poltek nggak punya. Dia ketika dilakukan respiratory training, maka tujuannya adalah meningkatkan perform dari otot pulmonal, menurunkan sesak, meningkatkan efisiensi ventilatory, dan meningkatkan endurance. Latihannya beragam, nanti bisa dibaca. Mulai dari chest PT dan breathing retraining. Nah,
pada kondisi tertentu, pada PPOK, ya, karena kita nanti akan membahas PPOK, pada PPOK itu kan kondisinya ada trapping ya, trapping karena masalah di airway, obstruction. Jalan nafasnya menyempit karena apa namanya, kebiasaan sehari-hari katakanlah, karena riwayat merokok akhirnya jalan nafasnya mengecil akhirnya menyebabkan volume udara tidak bisa masuk secara optimal, maksimal, bahkan nggak bisa masuk ke dalam paru-paru. Akhirnya apa? Pada fase PPOK, pada kondisi PPOK, pasien-pasien cenderung kesulitan untuk inspirasi. Inspirasinya pendek biasanya. Sehingga latihan nafas yang perlu diberikan kepada pasien PPOK adalah latihan-latihan yang banyak melakukan inspirasi. Ya, supaya tarikan nafasnya optimal, oksigen yang masuk juga lebih optimal, dan ventilasi, difusi dan perfusi jaringan itu terjaga dengan baik. Tuh. Ya, misalnya dengan cara apa? Pulse self breathing, ya, diafragma breathing itu boleh diberikan. Tapi pada kasus-kasus tertentu, katakanlah pneumotoraks, itu justru berkebalikan. Dia nggak boleh dikasih latihan-latihan yang banyak inspirasi, justru yang harus banyak ekspirasi. Dan tahu nggak kenapa? Kenapa pada kasus-kasus pneumotoraks justru nggak boleh banyak latihan yang inspirasi, tapi harus banyak yang ekspirasi. Udah belajar belum sih tentang pneumotoraks? Restriktif. Udah, Bu. Udah kan? Nah, coba kenapa? Ada nggak? Atau siapa ada yang ngasih tahu kenapa? Izin jawab. Boleh. Karena kalau pada kondisi pneumotoraks itu kan ada kesulitan juga si pasien buat aspirasi udara yang dalam paru. Jadi yang perlu dilatih itu gimana kemampuan pasien dalam melakukan inspirasi. Kalau kita latih inspirasi lagi, yang ada si kapasitas dalam parunya itu tambah besar dan lebih sulit buat keluar gitu, Bu. Good ya. Oke, bagus Said. Ini soalnya pertanyaan ini saya tanyain ke kakak-kakak tingkat kalian kemarin pas lagi ujian stase di rumah sakit. Entah mereka lupa apa mereka nggak ngerti juga deh. Jadi pada kondisi pneumotoraks itu kan adanya trapping ya, air trapping, adanya udara yang terperangkap di dalam paru. Ketika udara tersebut terperangkap di dalam paru, udara tersebut itu terperangkap dalam jumlah besar, sedangkan di dalam paru sendiri kita punya yang namanya volume residu. Tahu nggak? Ya. Volume residu itu adalah volume udara yang memang harus tertinggal di dalam paru supaya paru bisa mengembang dengan baik, dengan optimal. Katakanlah gini, kalian baru beli balon nih, ya. Ada 2 balon. Balon yang satu kalian tiup. Balon yang kedua itu belum. Nah, kemudian kalian tiup lagi nih, balon yang satu yang udah pernah kalian tiup sama balon kedua yang baru pertama kali kalian tiup. Akan lebih susah mana? Meniup balon yang pernah ditiup terlebih dahulu atau balon baru? Baru. Yang baru. Iya, betul, yang baru karena belum ada udara di dalamnya. Ya. Jadi mekanisme volume residu itu seperti itu. Ada udara di dalam paru, tujuannya adalah untuk mempermudah paru untuk mengembang. Ketika terjadi penumpukan udara di dalam paru karena masalah si pneumotoraks tadi, volume residu itu bertambah dari volume residu seharusnya. Sehingga udara yang masuk dengan udara yang dikeluarkan nggak seimbang. Ya. Yang masuk sekian 5.000 gitu kan, yang keluar cuman 1.000 gitu. Nah, sisanya ini terperangkap di dalam paru. Akhirnya nambah kan. Paru yang tadinya harusnya bisa melakukan pertukaran oksigen dengan cara difusi, ini nggak bisa. Karena ada trapping.
trapping udara di alveoli. Alveoli terisi penuh dengan banyaknya udara. Ketika alveoli terisi penuh dengan banyaknya udara, lama-lama alveoli membesar kan. Pada suatu waktu alveoli ini bisa pecah. Namanya atelektasis. Ya. Kalau misalkan terjadi suatu, bukan pecah deh, rembesan, jadi bolong karena ini desakan dari udara yang ada di dalam alveoli. Ngerembes udaranya keluar, itu jadi atelektasis. Jadi sebenarnya gangguan paru, gangguan pulmonal itu dari obstruksi bisa restriksi, dari restriksi bisa obstruksi. Dan manajemen fisioterapinya itu kurang lebih sama. Manajemen fisioterapinya kurang lebih sama, karena di situ-situ aja. Tapi kita harus memperhatikan kontraindikasi berdasarkan dari patologinya apa. Jangan nanti kalian dapat pasien PPOK, tapi malah dikasih treatmentnya yang melibatkan ekspirasi yang banyak. Atau malah sebaliknya, pasien pneumotoraks, tapi kalian kasih pulse sleep breathing. Ya, makin banyak air trapping-nya di dalam paru. Gitu ya. Gitu. Jadi intinya sama. Nah, satu lagi, kalau pada jadi intinya membuka jalan nafas ya, kalau pada PPOK tuh, selain dari breathing exercise tadi. ACBT kalian udah tahu belum apa nih? Active Cycle of Breathing, atau kita mengenal teknik ACBT namanya. Udah diajarin belum? Ini seharusnya udah ini. Loh? Iya, udah Bu. Udah kan? Oke. Atau bisa pakai ACBT juga ya untuk intervensinya. Melin udah belum? Ininya status klinisnya? Udah Bu. Oke, boleh di-share. Karena ini sebenarnya udah, nanti kita bahas dari status klinisnya aja. Oke, izin share screen ya Bu. Oke, lanjut. Digedein dikit lagi. Oke, cukup. Oke, posterior tadi udah, perkusi sekarang. Oke, ini perkusi nanti dilihat dari periksanya itu mengetuk jari tengah ya. Ya, jadi nanti 2 jari kita taruh di dada. Dadanya itu mulai dari atas ya, dari leher. Diketuk. Gini. Bentuknya juga jangan begini-gini, tapi ada apa? Ada jedanya. Kayak ketukan di metronom. Tahu nggak metronom? Tek, 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 tek. Jarum yang kalau misalkan bunyi itu bisa diatur. Ya, jadi kita cek di situ. Kita dengerin sonor atau enggak. Sonor itu normal ya. Sonor normal. Redup itu nggak kedengeran ada nggak kedengeran ada udara. Udaranya ada tapi samar. Nah ya. Dullness itu ini keras, kayak ada pasir. Jadi kayak kantong pasir, bantal diisi pasir terus kalian ketok. Nah itu dullness kayak gitu. Pekak itu nggak kedengaran apa-apa. Hipersonor itu ada udara tapi banyak. Ya. Jadi kayak beduk. Mukul beduk kalau hipersonor itu. Gitu. Oke. Ke bawah lagi, Mbak. Oke, nanti dibaca dulu auskultasi total. Ke bawah terus. Oke, quick test. Quick test ini tujuannya adalah untuk mengetahui adakah keterbatasan gerak pada pasien. Ya, di neck shoulder. Kenapa di neck dan shoulder? Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada masalah di pengembangan parunya apa enggak. Tapi sebenarnya nggak hanya itu sih neck shoulder, tapi di
Lower extremity mau dilihat juga nggak apa-apa, nggak masalah. Terus diperiksa nih lingkar dada, ya menggunakan midline. Biasanya banyak yang bermasalah pada pengembangan di middle dan lower. Ya, masalah itu paling banyak di middle dan lower. Oke, ke bawah lagi. Terakhir adalah uji latih jalan. Uji latih jalan yang bisa digunakan ada banyak. Bisa menggunakan 6-minute walking test atau 12-minute walking test, atau bisa menggunakan Harvard step test, atau bisa menggunakan duduk berdiri selama 30 detik atau selama 1 menit. Banyak, tergantung dari kemampuan pasiennya. Kalau pasiennya ternyata belum bisa out of bed, belum bisa keluar dari kasur, berarti endurance-nya kita pakai yang ini, talk test. Ya. Talk test itu kita ajak ngobrol aja, dia ada sesak atau enggak. Itu bisa mengindikasikan endurance-nya itu baik atau enggak. Tapi kalau misalkan dia baru bisa keluar dari bed, baru nih, coba pakai bukan step test. Duduk berdiri antara 30 atau sampai 60 detik. Kalau misalkan cuma bisa 30 detik, berapa kali dia? Itu ada ininya deh, konversinya. Normalnya berapa? 14 kali kalau nggak salah. Ya, 30 detik itu bisa duduk berdiri normalnya pada dewasa. Nah, ketika ini udahlah, katakanlah uji latih jalan 6 menit, kita pakainya ini pria. Kemudian masukkan ke sini tinggi badannya berapa, usianya berapa, berat badannya berapa. Nah, hasilnya berapa, kemudian VO2 max-nya itu 3. Jadi sebenarnya pada kasus ini pasien itu sebenarnya normal, tapi dia ada masalah di fisiologisnya. Yang perlu diatasi adalah awareness-nya si pasien terhadap keluhan. Tunggu sebentar ya. Untuk Bapak Kabak, dengan teman-teman panitia semuanya, saya rasa cukup sekian rapat kita pada hari ini. Saya tutup dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu. Terima kasih Bu Mega. Oke. Jadi cara menentukan match-nya ini. Nanti dicoba lagi ya. Kalian bisa juga nih ngukur sendiri nantinya. Oke, ke bawah lagi. Ada apa lagi di bawah? Oke, pengukuran spirometri. Ini biasanya dari dokter dapatnya. Pengukuran spirometri itu dari dokter. Jadi kita lihatnya di rekam medik. Kemudian oke, ke bawah. Analisa gas darah juga itu diceknya dari lab ya. Cuman yang perlu diperhatikan adalah pH. Sebenarnya ini semua sih. Yang penting ketika kalian dapat hasil lab darahnya si pasien, yang perlu dicek adalah 5 ini. Kan banyak tuh biasanya ya. Bingung nih mau ngeliat yang mana. Lihat ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah si pasien mengalami asidosis atau alkalosis. Ya, asidosis itu berarti si pasien terlalu banyak asidosis itu berarti asam. Asam berarti terlalu banyak CO2 di dalam tubuhnya. Ya. Gitu. Nah, sehingga kalau banyakkan CO2 dalam tubuhnya, berarti CO2 kan harus keluar. Berarti latihannya adalah banyak apa nih? Ekspirasi kan? Nah, nanti arahnya ke sana. Gitu. Terus dilihat dulu nih asidosisnya metabolik atau yang respiratori. Kalau yang ternyata yang terjadi adalah asidosis metabolik, maka itu harus menggunakan pendekatan atau intervensi dari medis, misalnya konsumsi obat, atau misalnya dengan cara meningkatkan ya pengobatan lah, entah pipisnya juga ya, lebih banyak pipisnya gitu kan.
Kalau misalkan respiratorik, itu yang bisa kita atasi. Jadi yang bisa kita atasi, yang bisa dilakukan intervensi fisioterapi untuk mengatasi masalah asidosis dan alkalosis, itu adalah yang respiratorik. Asidosis respiratorik atau alkalosis respiratorik. Gitu. Kemudian ini dia ya, asidosisnya respiratorik atau metabolik. pH-nya rendah biasanya. Oke, ke bawah lagi. Problem fisioterapi. Nah, pada kondisi tadi, problem fisioterapi itu kita tentukan berdasarkan urutan ya. Jadi kalau misalkan di sini kan kita mengacu pada coding ICF ya. Coding ICF tetap dimasukkan, ini benar TB paru, kemudian gangguan struktur dan fungsi. Nah, ini yang perlu dicek dari hasil pemeriksaan tadi. Pertama, pasien mengeluh sesak, berarti masalah yang harus kita selesaikan adalah sesaknya dulu. Ya. Jadi biasakan nanti di kompetensi manapun di fisioterapi, ketika kalian mengurutkan masalah fisioterapi, tentukan dulu yang paling urgent. Bagaimana kita tahu, Bu, yang urgent itu yang mana? Dari keluhan pasien. Apa alasan pasien datang ke fisioterapi? Karena sesak, karena batuk. Berarti itu dulu yang diselesaikan. Nah, nanti kita cari tahu apa yang menyebabkan pasien sesak. Oh, ternyata karena ada spasm pada otot pernafasannya. Berarti itu menjadi masalah yang kedua yang harus kita selesaikan. Jadi di diagnosis fisioterapi di masalahnya tulis spasme di urutan kedua. Oh, ternyata ditemukan juga, Bu, adanya hipersonor atau ternyata dullness ketika fremitus atau ketika perkusi. Gitu. Nah, kita lihat dulu hipersonor atau si dullness ini karena apa? Oh, karena kalau dullness biasanya karena fibrosis, kalau yang hipersonor karena air trapping. Gitu. Atau mungkin karena adanya ronki. Kita dengar auskultasi ada ronki nih, Bu, di dalam parunya. Berarti kalau ronki itu kemungkinan besar karena adanya retensi sputum. Berarti tulis retensi sputum berikutnya. Jadi diurutkan. Nah, endurance itu adalah hal terakhir yang perlu kita lakukan. Jadi endurance pasti ditulis paling terakhir pada masalah gangguan struktur dan fungsi. Karena kita nggak bisa menyelesaikan endurance kalau masalah di tingkat organnya itu belum terselesaikan. Paham ya? Maksudnya di tingkat organ ya di masalah di ototnya, di dalam parunya. Ya, itu belum diselesaikan. Itu nggak bisa. Endurance-nya nggak akan bisa tercapai. Kemudian keterbatasan aktivitas. Kita lihat dulu, apakah si pasien ini mengalami keterbatasan aktivitas? Oh iya, misalnya. Dia sulit untuk berjalan jarak jauh tadi misalnya. Tapi itu kan dari subjektif si pasien. Kita nggak tahu kan apakah benar ketika dia jalan itu beneran ngerasa sesak. Ya. Atau memang jalannya itu beneran 500 meter. Tertahunya bukan lagi. Dan itu perlu dicek dengan cara uji latih jalan kalau pasiennya memang bisa berjalan. Jadi jangan sekali-kali kalian nulis kesulitan berjalan jarak jauh hanya karena pasien ngeluh nggak bisa berjalan. Salah. Keluhan pasien itu harus dikonfirmasi dengan cara pemeriksaan. Coba diuji jalan 500 meter, bisa nggak dia? Gitu, ya. Kalau ADL kita bisa cek dengan cara kuesioner, menggunakan Bartel Index misalnya, atau menggunakan Functional Impairment, FIM, gitu, atau dengan kuesioner lainnya misalnya. Gitu. Jadi segala sesuatu yang kita tulis di dalam diagnosis fisioterapi itu harus ada konfirmasi ke pasien melalui pemeriksaan. Jangan percaya langsung sama pasien. Gitu ya. Udah mau habis baterainya. Kemudian partisipasi. Nah, ini yang menjadi kalau di dalam kasus ini agak sulit sih menentukannya ya saya sendiri karena pasien ini sebenarnya bisa bekerja. Dia bisa bekerja, bahkan kerjanya shift. Masih mampu. Sosialisasinya juga nggak terganggu. Dia mampu melakukan aktivitas sehari-hari, bahkan dia bisa ke rumah sakit sendiri tanpa diantar, ke poli paru sendiri, habis gitu ke fisioterapi. Nah, ini kalau di kasus ini agak susah menentukan keterbatasan partisipasinya. Ini harus dicek melalui si Bartel Index tadi. Sebenarnya bagian mana yang harus kita pastikan? Karena keterbatasan partisipasi ini harus tetap ditulis, walaupun terkesan pasien itu nggak kenapa-kenapa.
Ya. Gitu. Kuesioner ADL, dicek menggunakan kuesioner ADL. Aktivitas fungsional. Oke. Kemudian untuk program fisioterapi tujuan jangka pendek. Nah, tujuan jangka pendeknya ini sesuai dengan kalian menuliskan urutan dari gangguan struktur dan fungsi. Kalau misalkan yang pertama kalian tuliskan masalahnya adalah sesak, berarti kemudian yang pertama kalian tulis di dalam tujuan jangka pendek adalah mengurangi sesaknya. Endurance itu ditulis di tujuan jangka panjang. Ya, karena butuh waktu lama. Tujuan jangka pendek itu berarti selama 1 kali rangkaian program latihan. Atau kalau misalkan di sini berarti 1 rangkaian program latihan kan 6 kali sesi fisioterapi ya. Itu harus sudah ada, bukan harus sudah ada sih, harus dievaluasi lagi si gangguan fungsi dan organnya. Mengurangi sesak, mengurangi spasem, misalnya meningkatkan pengembangan paru, mengurangi retensi sputum gitu ya. Kalau pada tujuan jangka pendek misalnya. Kemudian intervensi. Nah, sekarang saya mau nanya nih di intervensi. Menurut kalian di intervensi ini pada kasus ini apa yang perlu kita berikan? TB paru, riwayat merokok. Dia eksaserbasi akut juga nih, PPOK-nya. Maksudnya dia punya riwayat bolak-balik rawat inap di rumah sakit. Bulan lalu baru dirawat, terus keluar setelah seminggu dirawat, bulan berikutnya dia masuk lagi. Gimana? Intervensinya apa? Control breathing. Control breathing, kenapa kasih control breathing? Nggak apa-apa, ditulis aja dulu. Oh ya, sip. Jadi hapus maksudnya. Control breathing, deep breathing, full sleep, ACBT. Oke, menurut kalian apa? Breathing exercise-nya itu yang harus kayak gimana sih? Pasien itu TB paru, tapi juga ada PPOK. Jadi, apa nih? Udah benar belum? Control breathing, kemudian deep breathing, deep breathing. Jadi pada kasus TB paru sekaligus PPOK, yang dilihat adalah dari keluhannya dulu ya. Kalau keluhannya sesak nafas, berarti yang perlu kita atasi adalah keluhannya dulu. Sesak nafasnya ini terjadi karena apa? Ya, berarti kita kasih breathing exercise yang untuk mengatasi masalah sesaknya dulu. Misalnya dikasih forced sleep breathing. Gitu. Kemudian kasih control breathing, betul. Diafragma breathing harus dikasih, karena kondisinya dia ada masalah di kemampuan dia bernafas, di fisiologis pernafasannya dia ada bermasalah, karena tadi dia nggak ngerasa itu adalah keluhan. Ya.
Kemudian ACBT boleh diberikan untuk membantu gampang mengeluarkan sputumnya. Kemudian hati-hati ketika memberikan chest physiotherapy yang sifatnya benturan, entah itu perkusi, entah itu shaking, entah itu clapping, ya. Karena si pasien ini mengalami TB dan TB-nya aktif. Ketika kita melakukan chest PT dengan melakukan benturan ke dada pada pasien TB, kita hanya itu sama saja membantu si bakteri untuk menyebar ke organ-organ yang lain. Jadi itu kontraindikasi. Ya. Jadi latihannya apa? Huffing dan postural drainase. Atau misalnya mau dibantu dengan nebulizer juga nggak apa-apa. Nebulizer karena dia ada PPOK berarti yang bronkodilator. Ya. Aerobik exercise-nya bebas, tergantung dari kebiasaan dia sehari-hari. Biasanya sih aerobik, bukan aerobik ya. Latihan untuk endurance itu adalah latihan yang yang dekat dengan aktivitas sehari-hari yang dia kerjakan. Misalnya dia sering jalan kaki, maka latihannya boleh di treadmill test. Kalau misalkan ternyata dia sering naik kendaraan umum, coba pakai static cycle. Ya. Jadi latihan endurance itu didekatkan dengan aktivitas apa yang biasa dilakukan sehari-hari, sehingga dia lebih mudah untuk adaptasinya. Gitu ya. Untuk PPOK sendiri, itu materinya kurang lebih hampir sama dengan yang apa yang kita jelaskan. Nanti materinya saya kirimkan aja. Kemudian, oh ada kasus. Kasusnya buat nanti minggu depan, pas praktek aja. Oke, jadi nanti saya kasih kirimin materinya, sekaligus materi praktikumnya seperti apa. Nanti kalian baca buat persiapan praktikum setelah UAS teori. Ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita cukupkan pertemuan hari ini. Terima kasih sudah join di kelas saya hari ini. Untuk FT Kardio ini ya, berarti udah selesai ya? Saya ya? Iya, Bu. Mm-mm. Ya, praktiknya aja. Oke. Sip, makasih kalau gitu. Nanti kita ketemu lagi setelah Lebaran di kelas praktikumnya. Kemudian, kita nggak ada semester antara ya? Kemudian semester gasal itu mulai 1 Agustus kurang lebih. Jadi pastikan lulus semua. Gak ada yang remet-remet di ujian nanti. Oke. Kalau gitu, saya cukupkan. Terima kasih atas atensinya dan waktunya di kelas saya. Kalau gitu kita akhiri kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ibu izin bertanya, untuk materinya nanti dikirim lewat WhatsApp aja, Ibu? Iya, boleh. Nanti saya kirim ke Melin aja ya. Oke. Makasih, Bu. Oke, makasih semuanya.